Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey gengs, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik, sehat walafiat ya. Nah, pada review film kali ini kita akan membahas film bergenre fantasi dan komedi adventure berjudul The Witches tahun 2020. Dan jika kalian suka dengan channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Oke, kita langsung saja ke videonya. Check it out! Awal film menceritakan tentang seorang anak kecil yang bernasib malang karena mengalami kecelakaan dan kedua orang tua bocah tersebut meninggal dalam kecelakaan itu. Bocah yatim piatu ini akhirnya tinggal dan diasuh oleh neneknya. Sang nenek menjemputnya dan mengajaknya untuk tinggal bersama dengannya. Di hari-harinya, bocah ini masih terlihat sangat sedih dengan kepergian orang tuanya. Ia terlihat sangat murung dan juga tak mau makan. Sang nenek yang tegas namun lucu selalu mencoba menghiburnya, namun sepertinya belum berhasil. Tapi karena terus merayu dan membujuknya, sang nenek akhirnya berhasil membuat bocah ini memakan kue jagung yang dibuatnya. Bocah ini mulai kembali ceria dan melupakan kesedihannya saat menemukan teman bermainnya yang baru, yaitu seekor tikus putih yang kecil dan lucu, yang ia beri nama Daisy. Dan pemberian nenek ini pun berhasil membuat cucunya kembali riang. Namun, tanpa mereka sadari, seorang penyihir telah mengintai bocah ini dari luar jendela. Keesokan harinya, nenek mengajak cucunya untuk berbelanja. Dan pada saat bocah ini sedang mencari sesuatu, ia dihampiri oleh seorang wanita yang menawarkan permen kepadanya. Namun cukup menyeramkan, karena seekor ular terlihat keluar dari tangan wanita itu. Bocah ini tak mengambil permennya, namun ular yang dibawa oleh wanita itu terlihat hendak menyerangnya. Namun beruntung saja sang nenek memanggilnya dan wanita aneh ini langsung menghilang secara tiba-tiba. Sesampainya di rumah, bocah ini langsung menceritakan kejadian menyeramkan yang tadi dialaminya kepada sang nenek. Belum selesai bercerita, sang nenek nampaknya telah paham dengan wanita yang dimaksud oleh cucunya. Nenek menanyakan apakah wanita itu memakai sarung tangan sampai siku, memakai penutup kepala, dan kalau berbicara suaranya sangat kasar dan jelek. Cucunya pun membenarkan semua itu. Dan nenek pun langsung tahu bahwa wanita itu adalah seorang penyihir jahat yang ingin memusnahkan anak-anak. Nenek mengingatkan kepada cucunya untuk lebih berhati-hati. Dan nenek pun mulai menceritakan tentang kisah masa kecilnya dulu, di mana nenek mempunyai seorang sahabat baik bernama Alice. Alice ini adalah seorang anak yang sering melamun. Suatu ketika, Alice bertemu dengan seorang wanita yang tentu saja wanita itu adalah seorang penyihir. Nah, kesalahannya, Alice ini menerima permen yang diberikan oleh wanita itu. Nenek yang melihat wanita itu lalu menjadi ketakutan dan berlari meninggalkan Alice sendirian dengan wanita itu. Dan malam harinya, nenek masih merasa bahagia karena sahabatnya baik-baik saja dan mereka masih saling melempar senyum. Namun, pagi harinya, Alice mulai berubah menjadi seekor ayam. Ketika itu, orang tua Alice menanyakan keberadaan Alice kepada nenek. Dan nenek pun menjelaskan bahwa Alice telah berubah menjadi ayam. Namun pengakuan ini malah membuat semua orang yang berada di sana menganggap bahwa nenek ini sudah gila. Walau begitu, nenek tetap mengunjungi sahabatnya itu di kandang, walau sahabatnya sudah menjadi seekor ayam. Nenek yang menyadari bahwa cucunya sedang menjadi incaran seorang penyihir, akhirnya memutuskan untuk mengajak cucunya ini pergi dari rumah sementara dan menginap di sebuah hotel. Mereka pun mulai bersiap-siap. Dan tak lupa, nenek juga membawa ramuan-ramuan herbalnya. Karena di desa itu, nenek memang terkenal sebagai seorang tabib. Mereka pun memulai perjalanannya. Dan sepanjang perjalanan, nenek bercerita kalau para penyihir sering berkumpul untuk bergosip menceritakan tentang target korbannya, bertukar ramuan, dan menuruti semua perintah penyihir agung yang berkuasa sangat kuat dan sangat jahat. Sampailah mereka di hotel tujuan. Si bocah ini tak lupa membawa Daisy, si tikus lucu peliharaannya. Ternyata hotel tersebut juga sedang menjadi tempat diadakannya perkumpulan internasional untuk mencegah kekerasan pada anak. Di hotel, si bocah ini juga bertemu dan berkenalan dengan seorang anak yang lain. Lalu nenek pun mengajaknya masuk karena mereka sudah mendapatkan kamar, yaitu kamar nomor 766.
Tak lama kemudian, anggota perkumpulan internasional pun sampai ke hotel tersebut. Ternyata, mereka semua ini adalah para penyihir yang memilih hotel itu sebagai tempat perkumpulannya. Di dalam kamar hotel, Nenek dan Gatsby, ya nama dari bocah itu, kembali berbincang soal penyihir. Nenek menjelaskan tentang ciri-ciri dari seorang penyihir, yaitu mereka memiliki sudut mulut memanjang sampai ke telinga, namun sudut ini disembunyikan dengan riasan make up-nya. Mereka selalu memakai sarung tangan yang panjang karena mereka sebenarnya tidak memiliki tangan, melainkan memiliki cakar, serta mereka juga tidak memiliki jari-jari kaki. Mereka berkepala gundul, dan untuk menutupinya, mereka memakai wig yang menyebabkan luka-luka ruam di kepala mereka. Dan lubang hidung mereka bisa melebar ketika mengendus dan mencium bau anak-anak. Bagi para penyihir, anak-anak itu memiliki aroma tubuh yang sangat bau, sehingga sangat mengganggu mereka. Dan inilah alasan kenapa para penyihir ingin melenyapkan semua anak-anak di muka bumi. Namun, obrolan ini ternyata diintip oleh kucing peliharaan penyihir, dan kucing ini menceritakannya kepada majikannya. Saat hendak bermain-main, Gatsby bertemu dengan seorang anak lainnya bernama Bruno. Namun, belum sempat bermain, Bruno sudah dipanggil oleh ibunya. Dan Gatsby memutuskan untuk mengajak Daisy bermain di sebuah ruangan kosong. Tak sengaja, ia melihat sebuah lubang di tembok yang terbuka. Dan ternyata, para penyihir itu datang ke tempat di mana Gatsby dan Daisy berada. Mereka ternyata akan berkumpul di ruangan tersebut. Gatsby kemudian bersembunyi di bawah kolong mimbar. Namun, ketua penyihir itu mulai mencium bau bocah itu, tetapi ia masih mengabaikannya. Mereka akhirnya mulai melepas sarung tangan, sepatu, dan rambut palsu mereka. Dan benar saja, kepala mereka ternyata dipenuhi dengan ruam yang menjijikan. Benar saja, sobekan bibir mereka juga sangat lebar. Ketua penyihir memerintahkan untuk membasmi anak-anak yang ada di muka bumi. Dan ada satu penyihir yang memotong pembicaraannya dan bertanya bagaimana caranya. Namun penyihir itu malah dihancurkan menjadi butiran-butiran pasir. Ternyata mereka mempunyai rencana untuk membuka toko-toko permen di desa-desa terpencil untuk menjebak anak-anak dan menyihir mereka menjadi seekor tikus dengan ramuan yang telah disiapkan oleh ketua penyihir. Ketua penyihir juga telah menyiapkan sejumlah uang yang cukup banyak untuk melancarkan rencananya ini. Dan tumpukan uang-uang tersebut disimpan di kamarnya yang bernomor 666. Gatsby yang sedang bersembunyi mendengarkan semua itu dengan sangat seksama. Penyihir itu mulai kembali mencium bau anak kecil. Ia mulai mengendus-endus dan menemukan bahwa bau itu berasal dari bawah mimbar. Namun ketika mengangkat mimbar itu, bocah itu ternyata sudah tidak di sana lagi. Tiba-tiba, Bruno datang untuk menagih para penyihir yang berjanji akan memberikan coklat kepadanya. Namun sayangnya, belum sempat mengambil coklat yang akan diberikan, Bruno telah berubah menjadi tikus karena ia memakan permen pemberian dari salah satu penyihir. Para penyihir berniat membunuh tikus Bruno dengan cara menginjaknya. Namun Daisy menyelamatkan Bruno dan lari ke lubang tembok. Hal ini membuat ketua penyihir menemukan keberadaan Gatsby, dan bocah itu pun diubah menjadi tikus. Ketika tikus Gatsby ini hendak dipukul dengan palu, Daisy berhasil menggigit jari penyihir itu dan menyelamatkan Gatsby. Mereka akhirnya berlari menyelamatkan diri ke dalam terowongan, dan penyihir itu mengejar mereka dengan cara memanjangkan tangannya. Namun tikus-tikus ini berhasil melarikan diri. Ternyata Daisy juga adalah anak perempuan yang telah disihir menjadi tikus. Gatsby mulai menceritakan tentang kejadian yang mereka alami kepada neneknya, dan mereka merencanakan untuk mencuri ramuan penyihir itu agar nenek bisa mengolahnya dan mengubah wujud mereka kembali seperti semula. Karena kamar penyihir itu tepat berada di bawah kamar nenek, Gatsby mempunyai rencana untuk turun ke bawah dengan bantuan kaos kaki rajutan nenek. Namun saat hendak kembali, penyihir datang dan menahan kaos kaki itu. Namun nenek menjelaskan kalau ia tak sengaja menjatuhkan rajutannya dari atas dan meminta maaf. Akhirnya kaos kaki itu pun dilepaskan dan Gatsby pun selamat.
Nenek kemudian mencoba berbagai macam ramuan, namun sedihnya semuanya gagal. Nenek tidak bisa mengembalikan kembali wujud mereka menjadi manusia. Namun, mereka tidak tinggal diam. Mereka berencana untuk menyingkirkan semua penyihir yang ada di hotel itu dengan cara merubah mereka semua menjadi tikus. Dan caranya adalah mencampurkan ramuan sihir ini ke dalam sup yang telah dipesan khusus oleh para penyihir. Sup kacang polong tanpa bawang putih. Akhirnya Gatsby pun mulai melancarkan aksinya. Dan yeay, sekali lagi ia berhasil. Sup mulai dihidangkan satu persatu kepada para penyihir. Dan mereka semua juga mulai menikmatinya. Kecuali ketua penyihir itu. Ia tidak jadi memakan supnya karena ia mengingat si nenek adalah anak kecil yang dulu berhasil meloloskan diri dari incarannya. Satu persatu para penyihir mulai berubah menjadi tikus. Keadaan di ruang makan itu menjadi kacau balau. Tanpa basa-basi, nenek langsung bergegas untuk menyeludup masuk ke kamar penyihir. Sesampainya di kamar, ternyata ketua penyihir itu mengetahui keberadaan nenek. Ia berniat akan membunuh nenek dengan tangannya yang mulai dipanjangkan. Namun, bocah-bocah tikus itu berhasil menghalanginya. Daisy dan Bruno menjepit kaki penyihir itu dengan jebakan tikus, sementara Gatsby bertugas memasukkan cairan sihir ke dalam mulutnya. Dan yeay, berhasil. Si penyihir berubah menjadi tikus dan menjadi santapan kucing peliharaannya sendiri. Nenek yang menemukan buku alamat seluruh penyihir yang ada di dunia, kemudian memutuskan untuk membawa buku itu beserta seluruh uang penyihir tadi. Para bocah tikus ini tampaknya sangat bahagia menikmati kehidupan mereka sebagai seekor tikus. Dan uang-uang yang nenek ambil dari kamar penyihir itu dimanfaatkan untuk berkeliling dunia, mengunjungi alamat-alamat penyihir lainnya. Dan hal ini bertujuan untuk menyingkirkan mereka dengan cara merubah mereka menjadi tikus seperti yang telah dilakukan kepada penyihir-penyihir sebelumnya. Tentunya proyek ini dilakukan dengan ramuan sihir yang juga telah mereka curi. Dan akhirnya film pun selesai. Nah, gimana nih gengs filmnya? Seru banget dong. Dan jika kalian suka dengan channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan video-video terbaru dan tak kalah seru lainnya dari channel ini. Oke, sampai di sini dulu. Kita ketemu lagi di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.